mengupas lebih dalam berbagai peristiwa di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wildan Pratomo dalam program kesayangan Anda Ngulik Jabar edisi Jumat 15 November 2024. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang disingkat SNKI adalah strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan SNKI ini, dibentuklah Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. DNKI sendiri diketuai oleh Presiden Republik Indonesia serta Wakil Presiden selaku Wakil Ketua. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ditugaskan sebagai Ketua Harian, sedangkan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK ditunjuk sebagai Wakil Ketua Harian 1 dan 2. Anggota DNKI sendiri terdiri dari 3 Menko, 18 Menteri dari beragam kementerian, serta dilengkapi dengan Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Presiden, dan Kepala Badan Pusat Statistik dengan total anggota berjumlah 24 orang. Pada tahun 2024 ini, DNKI menginisiasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan dengan tema Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045. Gencarkan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan yang dapat mengambil keputusan finansial secara tepat sehingga terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial. Dan seperti apa sebenarnya program Gencarkan yang diinisiasi oleh pemerintah ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Bapak Imansyah, untuk kita berbincang secara detail seperti apa sebenarnya program Gencarkan ini. Assalamualaikum Pak Imansyah. Waalaikumsalam Pak Wildan. Nah Pak, ini kan ngobrol-ngomong tentang Gencarkan nih. Sebenarnya Gencarkan ini program apa dan seperti apa sih nih Pak program Gencarkan ini, bisa dijelaskan Pak? Ya, seperti tadi diawali oleh Pak Wildan penjelasan mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Itu memang sudah mulai dicanangkan pemerintah sejak 2016. Sejak 2016 itu untuk mencapai target keuangan inklusif, yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal, yaitu sebesar 75% pada tahun 2019. Tingkat keuangan inklusif sendiri itu didefinisikan sebagai persentase orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal. Ini dapat dilihat dari bagaimana mereka menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, menggunakan produk asuransi dan lain sebagainya. Sementara itu kepemilikan akun juga menjadi pengukuran yang fundamental dari tingkat inklusi keuangan yang ada. Nah, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang ada yang diinisiasi oleh OJK, di tahun 2019 indeks keuangan inklusif tercatat sebesar 76,19%. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada target baru yang perlu dicapai juga secara tahunan, tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Harian SNKI nomor 122 tahun 2021 tentang tugas dan susunan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Target capaian keuangan inklusif yang ditetapkan didasarkan pada 2 indikator, yaitu kepemilikan akun dan penggunaan. Nah, untuk mencapai target jangka panjang tersebut, maka DNKI menginisiasi apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Ini sebagai langkah percepatan pencapaian target keuangan inklusif sehingga
sekaligus dapat menentukan rencana jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat cerdas keuangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan target keuangan inklusif sebesar 98%. Jadi sebenarnya Gencarkan ini bukan program baru, melainkan program berkelanjutan yang telah dimulai sejak 2016. Namun kali ini mengedepankan orkestrasi, yaitu menyatukan beragam lembaga yang berbeda-beda untuk berkolaborasi menciptakan suatu kegiatan yang bermuara pada peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Demikian Mas Wedan. Baik. Nah, tadi kan disinggung sama Bapak, ini ternyata ini program berkelanjutan dan bahkan menurut data di tahun 2019 ini sudah ada mencapai 75% ya Pak? Iya. Nah, untuk di tahun ini sendiri sebenarnya targetnya berapa persen sih Pak nih yang ditargetkan oleh dari DNKI sendiri? Jadi untuk kalau kita runtut ya, mulai dari 2016 kemudian 2019 dan 2022, indeks inklusi keuangan itu selalu mengalami peningkatan. Jadi secara berurutan tadi tahunnya pencapaiannya mencapai masing-masing 67,80%, 76,19%, kemudian terakhir 2022 itu angkanya 85,10%. Nah, di tahun 2024 ini pemerintah menetapkan target kepemilikan akun sebesar 80%, sedangkan target penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan ditetapkan sebesar 90%. Kalau kita melihat juga data Badan Pusat Statistik atau BPS, di pertengahan tahun 2024, bulan Juni 2024 ini, penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai sudah 281 juta jiwa lebih. Angka 90% tentu sangat menantang untuk dicapai. Mengingat Indonesia memiliki demografi penduduk juga kondisi geografisnya yang heterogen sehingga berpengaruh terhadap pemerataan akses layanan dasar kepada masyarakat. Namun di sisi lain tantangan tersebut juga menjadi peluang bagi kita untuk terus memperjuangkan bagaimana memperluas akses layanan kepada masyarakat dengan sasaran utama masyarakat 3T, yaitu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Gitu Mas Pak Wedan. Berarti bisa dikatakan sebenarnya masyarakat ini setiap tahunnya terus meningkat ya Pak, pemahaman tentang inklusi keuangan ya Pak? Ya, jadi kalau kita lihat memang upaya yang dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga, termasuk juga pelaku di sektor jasa keuangan, memang bersinergi lah, berkolaborasi untuk terus membuka, memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Sehingga memang pada ujungnya memang gerakan yang masif ini menjadi menghasilkan capaian yang setiap tahun meningkat terkait dengan inklusi keuangan dari masyarakat. Baik, tapi ini kan Pak kita lihat masih ada pekerjaan rumah ya Pak, masih cukup jauh lah bisa dikatakan, sekitar 25% dari 2016 menuju 2045. Memang waktu itu masih dikatakan cukup panjang juga nih, sampai 2045. Tapi kan masih ada nih langkah-langkah ataupun juga kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh OJK sendiri maupun juga oleh tim dari DNKI agar target masyarakat paham tentang inklusi keuangan ini bisa tercapai sesuai dengan misinya tadi nih, mewujudkan masyarakat yang cerdas, inklusi keuangan menuju Indonesia Emas 2045 nih Pak. Nah, ini kegiatan seperti apa yang sebenarnya disiapkan untuk mewujudkan dan juga melancarkan program ini Pak? Ya, jadi program yang terutama oleh OJK sudah diinisiasi sejak awal. Umumnya kita sebut generiknya itu program edukasi keuangan. Tetapi kalau kita lihat lagi ragamnya itu bisa berupa edukasi langsung ya kepada masyarakat. Kemudian menyiapkan training for trainers. Jadi kita melakukan training for trainers dan kemudian yang kita didik ini menjadi ujung tombak dari OJK. Langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian edukasi digital, jadi kalau dengan digital kan kita bisa tidak terkendala dengan fisik kan, jadi kita bisa memanfaatkan banyak media digital untuk edukasi keuangan dan tentu juga publikasi digital. Jadi kalau kita lihat semuanya ini, kita berharapkan proses untuk meningkatkan inklusi keuangan mudah-mudahan semakin bisa kita harapkan bisa terrealisasi gitu ya, gitu Pak.
Baik. Nah, bagi Anda pendengar maupun pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami pun turut mengundang Anda untuk memberikan komentar positif Anda melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live, atau Anda pun bisa terus mendengarkan siaran kami melalui 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Dan tidak hanya itu, Anda pun bisa terus mengupdate berbagai informasi-informasi terkini melalui laman resmi kami di rri.co.id. Nah Pak, sebelum kita jeda untuk beberapa saat lagi, saya ingin memberikan satu pertanyaan dulu nih Pak. Nah sebenarnya untuk edukasi keuangan ini sendiri, apakah hanya diselenggarakan atau dilakukan oleh OJK, atau ada pihak-pihak lain yang turut berlibat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ini Pak? Gerakan untuk meningkatkan inklusi keuangan ini tentu tidak domain OJK sendiri. Kegiatan ini kita lakukan secara kolaborasi ya, dan bersinergi dengan terutama dengan pelaku usaha sektor jasa keuangan. Karena merekalah yang memang langsung menawarkan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, sehingga ada kepentingan juga dari pelaku usaha jasa keuangan ini langsung memberikan penjelasan produk dan layanan jasa keuangannya kepada masyarakat. Nah dengan itu kita berharap sebenarnya OJK dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan bisa sama-sama memastikan bahwa target pencapaian inklusi keuangan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Baik. Baik, mungkin Anda pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami RRI Bandung dalam program kesayangan Anda, Ngulik Jabar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
bersama Wildan Pratomo dan Sandy Puspa Andini. ...97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Bandung. Anda masih bersama saya Wildan Pratomo dalam program Ngulik Jabar. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, ada Bapak Imansyah, untuk kita berbincang-bincang tentang seperti apa sih sebenarnya program Gencarkan yang terus dilakukan secara masif oleh pemerintah dari tingkat provinsi, dari tingkat pusat hingga ke daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Pak Imansyah, ini berbicara tentang program Gencarkan sendiri. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih nih ketika masyarakat memahami tentang inklusi keuangan? Apa manfaatnya untuk kehidupan mereka nih, Pak? Bicara manfaat ya dari kegiatan inklusi keuangan itu boleh dikatakan cukup banyak ya. Ya kita paham ya, pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan itu kan relatif juga masih terbatas. Tidak semua memahami gitu, dan bagaimana memanfaatkan dari produk layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Nah, karena itu dengan program inklusi keuangan, atau kita juga tadi menyinggung mengenai program Gencarkan tuh, Gerakan Cerdas Keuangan, itu adalah itu tadi, ketika masyarakat memahami produk layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan itu, mereka bisa misalnya saja ada kebutuhan untuk menambah modal usaha mereka. Nah, itu bisa mereka mencari informasi karena mereka sudah diberikan informasi awal gitu, bagaimana bisa memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ini. Kemudian juga kalau kita lihat juga kalau mereka mau berinvestasi, nah itu juga bisa mencari tahu informasinya, produk apa saja yang bisa mereka investasi di sana. Tentu kemudian investasi tidak sekedar berinvestasi, tapi kan juga harus memahami risikonya bagaimana. Nah, jadi semuanya itu bisa dilakukan oleh lembaga jasa keuangan melalui program tadi, Gencarkan tadi. Jadi inklusi keuangan itu sebenarnya tidak hanya tadi, kalau kita lihat indikatornya akun dan penggunaan, maka akun itu lebih mudah dicapai, tetapi penggunaannya yang menjadi tantangan tersendiri. Karena tadi ketika jumlah akun bertambah, kita berharap manfaatnya juga bertambah. Nah, manfaatnya itu tadi baik dari sisi masyarakat menyimpan uangnya di lembaga keuangan, berinvestasi di produk-produk jasa keuangan, mencari pembiayaan tambahan modal untuk usaha, kemudian juga bisa juga menyimpan dananya, dan kemudian juga pada waktunya juga mereka bisa memanfaatkan misalnya seperti dana pensiun, asuransi dan sebagainya, yang mereka seperti berinvestasi sekarang nanti digunakan di waktu yang akan datang, dan seterusnya. Jadi banyak sekali produk jasa keuangan yang bisa match dengan kebutuhan masyarakat, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Begitu Mas Wildan. Tapi sebenarnya sulit nggak sih ini Pak memberikan edukasi seperti ini? Karena kan kalau kita bicara masyarakat ya, dari segi yang namanya edukasi inklusi keuangan ini kan identik juga dengan kebiasaan, Pak. Biasa ada orang yang biasa seperti saya nih, biasa bawa kertas di teks, ada juga yang biasa digital. Ini agak susah juga nih merubah kebiasaan seperti ini. Nah, ini agak sulit nggak sih ini Pak tantangannya untuk di Jawa Barat sendiri nih, rasa Pak Imam? Semua pasti ada tantangannya kan Pak Wildan ya. Nah, kita bagaimana mencari solusi untuk setiap tantangan yang punya keunikan masing-masing. Jadi kami biasanya kalau untuk edukasi, literasi, sosialisasi produk jasa keuangan itu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, biasanya kami mencoba menyasar kelompok masyarakat tertentu yang paling tidak punya karakteristik yang relatif sama. Misalnya ibu-ibu pengajian, ya kan. Kemudian misalnya juga anak-anak siswa mulai SMP, SMA, kemudian yang mahasiswa-mahasiswi gitu. Nah, itu kita membuatnya clustering oleh mereka. Jadi relatif paling tidak antar mereka sudah punya kesamaan lah mengenai produk jasa keuangan, mengenai sistem keuangan dan seterusnya.
Nah itu lebih mudah kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi kita coba kiat lebih homogen lah daripada kita terlalu heterogen sehingga pemahamannya sangat beragam antar kelompok masyarakat yang kita sasar untuk memberikan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita coba strateginya tidak terlalu mengundang banyak pihak, tetapi kita coba lebih konsentrasi fokus pada kelompok masyarakat tertentu gitu Pak. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang inklusi keuangan, idealnya nih Pak Iman, sebenarnya sejak usia kapan sih nih anak kita harus mempelajari atau juga memahami nih tentang inklusi keuangan itu sendiri? Jadi sebelum jauh ke inklusi keuangan, mungkin kita masih ingat ya ketika dulu masih SD. Itu dulu pemerintah sudah bicara mengenai ada yang namanya TASKA ya, tabungan. Kemudian sekarang itu kita mencoba mengadop pendekatannya itu juga dengan yang kita sebut simpanan pelajar, Pak Wildan. Jadi simpanan pelajar itu memang di targetnya menyasar pelajar, dan ini punya kelebihan karena relatif biaya administrasinya tidak ada. Nah ini memang ya kalau simpanan pelajar pasti aja kita menyasarnya mulai dari SD, SMP, kemudian SMA. Tekniknya memang biasanya di organisasi atau difasilitasi oleh sekolah. Nah sekolah itu mungkin mulai dari guru, kemudian ada biasanya pakai QQ atas nama siswanya. Nah begitu. Jadi memang inklusi keuangan itu kita coba memperkenalkan produk keuangan itu dari usia dini lah gitu ya. Tapi yang kita pandang yang sudah mulai bisa turut serta dalam proses inklusi keuangan itu dari usia anak didik siswa SD gitu ya. Makanya ada namanya tabungan pelajar, dan tabungan pelajar ini difasilitasi oleh semua bank. Jadi di endorse oleh semua bank gitu. Jadi jangan khawatir kalau menabung dengan menggunakan simpanan pelajar ini uangnya akan hilang atau uangnya akan berkurang karena memang administrasinya tidak ada seperti tabungan yang biasa. Nah ini salah satu produk yang diinisiasi pada waktu itu oleh OJK bersama-sama juga industri untuk mencoba lebih menggencarkan lagi proses inklusi keuangan di masyarakat. Berarti bisa dikatakan juga peran orang tua sendiri ini nantinya akan menentukan ya Pak. Betul, seperti apa anak-anak kita ini bisa memahami tentang pentingnya bisa mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Betul Pak Wildan. Nah Pak, mungkin ada tips nggak sini Pak yang boleh dibagikan nih Pak untuk orang tua karena kan kita tahu sendiri nih orang-orang banyak banget di Provinsi Jawa Barat pasangan-pasangan muda yang dia baru punya anak 1-2, anak-anak yang masih kecil. Gimana sih sebenarnya caranya untuk membiasakan diri anak-anak kita nih supaya teredukasi sejak dini tentang inklusi keuangan? Ya seperti saya katakan tadi, kalau di lingkungan pelajar kita udah punya simpanan pelajar. Jadi mungkin yang paling baik memang orang tua juga sudah mulai menginisiasi ya dari awal gitu ya untuk memperkenalkan produk tabungan simpanan kepada anak mereka gitu ya. Tentu saja memang ada tantangan juga mungkin karena mungkin kebiasaan itu kan tidak bisa diciptakan dari seketika instan ya. Jadi kan kalau dulu kita punya peribahasa tuh ala bisa karena biasa kan gitu ya. Jadi memang harus dipaksa jadinya kan gitu, sedikit dipaksa supaya anak didik kita itu memang sudah mulai membiasakan untuk menyisihkan sebagian uangnya itu untuk bisa ditabung. Yang lainnya tentu kita minta support dari sekolah gitu ya. Ini biasanya di lapangan itu biasanya sekolah dengan bank tertentu itu punya hubungan baik gitu. Jadi biasanya jemput bola. Jadi bank-banknya itu mendatangi sekolahnya untuk mengkolek tabungan dari siswanya. Jadi ini memang gerakan bersama ya. Jadi orang tua memberikan mungkin menyisihkan atau meminta anaknya untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung, sekolah mengadministrasikan mengelola,
dan banknya atau lembaga keuangannya tuh secara proaktif jemput bola ke sekolahnya. Ya, mudah-mudahan ekosistem yang kita bangun seperti ini bisa kemudian semakin pada waktunya kita berharap ya tingkat inklusi keuangan ini kan semakin tinggi. Kalau tadi targetkan 98% ya mudah-mudahan ya gitu ya. Siap. Nah Pak, ini kan berbicara di tahun ini. Ini kita sudah mendekati akhir tahun, tepatnya udah bulan November. Nah ini kan pasti sudah banyak banget nih langkah-langkah ataupun juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh OJK untuk mencapai goals tadi nih. Di 2045 Indonesia Emas, masyarakatnya sudah sangat cerdas tentang keuangan. Nah sebenarnya sudah apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh OJK selama sepanjang tahun ini untuk mewujudkan hal tersebut, Pak? Ini kalau kita lihat ya, sepanjang tahun ini nih OJK itu telah melakukan kurang lebih sebanyak 725 kegiatan edukasi dan itu mengikut sertakan hampir 170 juta peserta. Nah, sasaran utamanya tentu seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Wildan, pelajar, mahasiswa, pemuda, pemudi, penyandang cacat, pekerja migran. Bahkan kalau untuk pekerja migran sendiri itu pimpinan kami di kantor pusat itu secara khusus juga berinteraksi dengan pekerja migran kita di misalnya di Hong Kong misalnya atau di Taiwan. Ya semacam untuk juga meyakinkan mereka bahwa mereka paham apa yang mereka hasilkan dengan bekerja di luar negeri itu ketika mereka kembali ke Indonesia itu ada disimpan di banknya gitu. Jadi ini semua dilakukan kalau kita lihat angkanya tentu saja memang berharap sampai dengan akhir tahun ini ya mudah-mudahan kita bisa lebih tinggi lagi lah capaian kita untuk melakukan kegiatan untuk meningkatkan proses untuk inklusi keuangan di masyarakat. Ada strategi khusus nggak sih Pak yang disiapkan nih Pak untuk OJK agar gerakan gencarkan ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan nih Pak? Ya jadi kita berbagai macam inisiatif sudah dilakukan juga Pak Wildan. Tadi selain jumlahnya yang cukup besar, kami ini coba juga di beberapa sekolah itu ada namanya duta literasi atau agen literasi inklusi keuangan. Jadi memang anak-anak ini dari sejak usia muda kita mencoba mereka punya perspektif bahwa mengelola keuangan itu dengan bijak itu memang sangat fundamental ya, sangat perlu. Karena itu di banyak sekolah kita meminta kesediaan dari beberapa murid itu menjadi duta literasi keuangan. Ya jadi ini memang kelihatan kecil, tetapi kalau kita sustain gitu ya, terus kita jaga, ya kita berharap mereka nanti akan menjadi agen-agen kita di lingkungan sekolah yang bisa memastikan bahwa program untuk memahami produk layanan jasa keuangan ini bisa terus berlanjut gitu ya. Dan pada akhirnya ya tadi mudah-mudahan strategi kita ini bisa mendukung pencapaian yang tadi untuk tingkat inklusi keuangan nasional di tahun 2045 nanti. Baik. Nah ini pendengar dan pemirsa pembahasan semakin menarik. Tapi sebelum saya lanjutkan Pak Iwan, kita harus istirahat dulu sejenak. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama Ngulik Jabar edisi Otoritas Jasa Keuangan. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak
sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi. Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya. "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya. Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" Katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya. "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu." Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia. Anda masih di Ngulik bersama Wildan Pratomo dan Sandy Puspa Andini. Dari kawasan Dago pendengar, RRI Bandung kembali menemani Anda dalam Ngulik Jabar. Dan pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Bapak Imansyah. Dan Pak Imansyah, saya ingin lanjut lagi nih. Nah, ini kan OJK sudah
berdiri dari 2011 ya Pak? 2000 ya. 2011 kurang lebih berarti sudah 13 tahun ya Pak? Tahun, ya. Nah ini kan selama 13 tahun ini seperti apa sih Pak literasi yang diberikan OJK kepada masyarakat agar masyarakat ini goalsnya nanti masyarakat tetap menjadi semakin cerdas terhadap inklusi keuangan itu sendiri Pak? Jadi sudah 13 tahun ya OJK melakukan tugasnya ya. Jadi sepanjang 13 tahun itu memang setiap inisiatif tidak langsung sempurna kan. Yeah. Jadi selalu kita upayakan untuk terus disempurnakan, dievaluasi, diperbaiki, kemudian kita rasakan manfaatnya menjadi bertambah gitu ya. Nah, termasuk juga untuk yang program untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat ini. Karena dengan era digitalisasi sekarang ini nampaknya pemahaman terkait dengan produk layanan jasa keuangan itu menjadi prakondisi yang harus kita lakukan supaya masyarakat apalagi digitalisasi ini memberi banyak kemudahan untuk orang mengakses produk dan jasa keuangan. Tapi kita ingin pastikan bahwa apa yang diakses oleh masyarakat itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, jangan merugikan gitu ya. Nah, dalam konteks inklusi keuangan ini, OJK coba melakukan semacam mapping lah ya. Setiap provinsi yang ada di Indonesia ini menjadi dalam 3 klaster besar gitu. Jadi yang pertama tentu saja yang hijau itu adalah provinsi yang kita pandang jumlah penduduk yang teredukasinya udah di atas rata-rata. Ya, kemudian ada yang warna kuning masih rata-rata dan warna merah yang jumlah kegiatan dan edukasi penduduknya itu teredukasinya itu di bawah rata-rata. Nah, jadi kalau misalnya contohnya yang warna merah itu antara lain Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, kemudian sebagian besar provinsi di Pulau Sulawesi, ya, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Nah, ini memang kalau kita lihat geografisnya memang menjadi salah satu tantangan juga. Misalnya di Papua itu transportasi antar provinsinya rata-rata tidak bisa melalui darat, harus melalui udara. Nah, kalau melalui udara itu biasanya terkendala karena kalaupun dengan penerbangan perintis itu yang pertama jumlah penerbangannya juga terbatas. Tidak setiap hari ada. Kemudian penumpangnya juga tidak banyak gitu ya. Jadi sehingga kalaupun ada rekan kita yang mau melakukan sosialisasi edukasi terkait dengan jasa keuangan itu ya memang tidak banyak yang bisa hadir gitu ya. Kemudian harus juga mengikut sertakan penduduk lokal gitu ya karena kadang-kala ada kendala bahasa juga dan seterusnya. Jadi banyak sekali di lapangan yang kemudian membuat kita menjadi lebih tertantang sebenarnya untuk bisa terus meningkatkan inklusi keuangan, pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Jadi itu tadi beberapa hal yang mungkin kita pandang nanti menjadi salah satu input feedback kepada OJK untuk daerah-daerah yang tadi 3T itu mungkin menjadi sasaran yang lebih prioritas dibanding yang sudah tadi daerah yang sudah hijau. Jadi masyarakatnya udah relatif teredukasi di atas rata-rata untuk produk maupun layanan jasa keuangan. Gitu. Untuk Jawa Barat sendiri seperti apa Pak? Sudah masuk kategori hijau kah atau masih di kuning atau mungkin merah nih Pak? Jawa Barat itu kalau kita bagi juga per wilayah ya. Kalau daerah utara itu relatif juga menurut saya sih aksesnya sudah lebih terbuka gitu ya. Daerah penyangga ibu kota misalnya itu juga lebih terbuka. Mungkin yang kita masukkan kategori 3T di daerah Jawa Barat ya termasuk yang di daerah selatan lah ya. Nah, itu yang kita perlu menjadi prioritas juga untuk kita menyasarnya ke depan untuk proses inklusi keuangan di masyarakat. Jadi seperti mungkin di beberapa daerah pesisir di selatan Jawa Barat. Nah, itu mungkin akan menjadi area yang akan kita prioritaskan ke depan untuk proses
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Faktor jumlah penduduk di Jawa Barat yang sangat besar ini menjadi tantangan sendiri nggak sih ini Pak untuk memberikan edukasi sebesar-besarnya kepada masyarakat Pak? Jumlah penduduk Jawa Barat ini statistiknya berapa? 60 juta jiwa. Hampir 60 juta, sepertiga penduduk Indonesia. Ya, kembali lagi kami melihatnya memang ada daerah tentu yang kita prioritas untuk kita menjual produk atau menjual program inklusi keuangan ini. Jadi kembali lagi kami coba petakan kembali ya 60 juta jiwa karena dalam waktu setahun juga memang cukup berat lah buat kami untuk bisa mengcover seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Tapi niat yang baik tentu menjadi salah satu modal untuk kita bisa mengatasi kendala yang ada kan gitu ya. Jadi kami coba secara lebih optimal supaya betul-betul kita bisa mengcover seluruh daerah di Jawa. Kebetulan kantor OJK Provinsi Jawa Barat ini membawakan juga kantor OJK Cirebon dan Tasikmalaya. Jadi resources yang ada, sumber daya yang ada untuk kita terkait dengan program inklusi keuangan ini kami berbagi dengan Cirebon, kantor OJK Cirebon maupun kantor OJK di Tasikmalaya. Jadi masing-masing tentu punya wilayah kerja yang mudah-mudahan kalau kami bersinergi bersama ya mudah-mudahan kita bisa cover seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat ini untuk peningkatan inklusi keuangan di masyarakat. Baik. Nah Pak, jika ada masyarakat yang berminat nih Pak untuk belajar seperti apa sih sebenarnya tentang literasi keuangan ini, nah apakah OJK sendiri sebenarnya menyediakan program ataupun juga sesuatu hal yang menjadi program kerja OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti ini Pak? Ya kita coba secara kalau orang mengistilahkan tuh palu gada. Apa yang lu perlu gua ada. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kami juga selain tadi program yang sudah kami siapkan baik secara terutama yang digital karena kita berada itu sudah ada. Kami juga punya para narasumber. Kalaupun tidak ada narasumbernya di Provinsi Jawa Barat, kami bisa mengundang rekan dari kantor pusat gitu ya. Kemudian juga kami juga bisa berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan yang ada. Kemudian juga tentu termasuk tidak hanya perbankan tapi juga lembaga keuangan non-bank, bahkan juga mungkin perwakilan dari pasar modal. Jadi sebenarnya paketnya kami lengkap kalau apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk bisa menambah pemahaman mereka terkait dengan lembaga keuangan dan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Pada akhirnya tidak hanya sekedar tahu, tapi juga mengerti. Nah, bagaimana memanfaatkan, mengerti bagaimana memitigasi risikonya. Kemudian pada akhirnya kita berharap apa yang ada yang dilakukan oleh OJK dan sektor jasa keuangan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi gitu. Jadi kalau apa yang diperlukan sebenarnya kita sudah siapkan semua Pak Wildan. Termasuk juga mungkin kalau ada masyarakat yang ingin tahu lebih jauh sekaligus silaturahmi mungkin ya Pak ke kantor OJK itu juga bisa berarti ya Pak? Bisa. Jadi kami juga di sini ada teman-teman yang memang dedicated lah untuk dalam program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan produk dan layanan di sektor keuangan. Baik. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat juga nih Pak, kita bedah lagi jumlah penduduk di Jawa Barat, ini sekitar 60%-an bahkan mendekati 70% ini pemilihnya masyarakat ini masyarakat di generasi Z, milenial. Nah ini gimana nih Pak untuk OJK sendiri memberikan literasi kepada generasi-generasi yang luar biasa cerdas ini nih Pak? Ya ini generasi spesial ya gitu ya. Iya. Kalau kita menyebutnya teknologi savvy gitu ya. Kalau kita nih teknologi alien gitu ya. Ya, jadi seperti saya katakan tadi memang beragam modul yang sudah ada di OJK kita siapkan. Jadi mau cerita mengenai lembaga jasa keuangan, pengelolaan keuangan, termasuk juga modul waspada investasi. Ini yang terakhir yang perlu dipahami juga oleh para generasi milenial tadi. Jadi berhati-hatilah kalau ingin berinvestasi kan gitu ya.
Nah, selain itu juga ada link e-library, kemudian juga ada mini site Sikapi Uangmu. Ini juga bisa diakses terhubung lewat jaringan internet. Dan situsnya yang bisa dihubungi relatif juga sederhana, yaitu https://lmsku.ojk.go.id. Ya. Nah, di sana tuh berarti masyarakat bisa mendapatkan semua hal ya, Pak? Ya. Kalaupun masih ada yang kurang, boleh datang secara fisik ke OJK. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan berbicara tentang gencarkan. Nah, ada target ataupun ada rencana nggak sih ini, Pak? Bocoran dong, Pak, di-spill sedikit 2025 rencananya OJK mau ngapain sini, Pak? Ada kira-kira edukasi misalkan ke daerah mana biar masyarakat nih yang mendengarkan mungkin ada di daerah tersebut sudah bisa bersiap-siap nih. Saya mau ikutan ini kelas dari OJK nih nanti. Tahun 2025 ya. Tahun 2025 paling tidak gencarkan ini kan kami punya semacam program nasional ya, yang memberikan award terhadap berbagai lembaga keuangan atau juga daerah yang memang punya komitmen untuk terus meningkatkan ketertarikan atau peluang akses dari masyarakat, gitu ya. Jadi dengan itu memang kita bisa saja nanti ataupun paling tidak program-program yang ada itu nanti bisa diakses oleh masyarakat lewat, mungkin kami juga punya Instagram OJK Jawa Barat, itu masyarakat boleh bisa tahu apa saja yang kita sedang laksanakan sekarang, termasuk tahun 2025. Biasanya kami akan disclose-nya itu di awal tahun gitu ya, ketika kami juga sudah siap dengan program kerja kami di tahun 2025. Tapi jangan khawatir, ini bukan informasi yang tertutup untuk semuanya. Jadi ini transparan, semua orang boleh akses, semua orang boleh mendapatkan informasinya. Semua pihak bisa kontak dengan OJK dan semua pihak kemudian bisa juga ikut serta dalam berpartisipasi aktif dalam programnya OJK. Tentu saja yang sudah berlangsung kami akan teruskan lagi tahun 2025, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga program-program baru yang memang kita desain untuk lebih memberikan atau lebih menarik bagi masyarakat untuk terus ikut serta dalam capaian tingkat inklusi keuangan kita secara nasional. Baik. Nah, ini berarti untuk teman-teman atau juga pendengar maupun pemirsa RRI dimanapun Anda berada bisa terus dipantengin medsosnya OJK di Instagram maupun juga di berbagai platform lainnya untuk terus mengikuti update-update terkini nih. Sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih yang akan OJK lakukan baik di tahun ini, di penghujung tahun ini sampai nanti di tahun yang akan datang. Nah ini Pak, tidak terasa nih Pak, hampir 1 jam kita berdiskusi tentang program Gencarkan ini. Nah mungkin terakhir nih Pak, ada harapan ataupun juga ada himbauan gak sih nih Pak untuk masyarakat agar tidak takut untuk belajar terhadap inklusi keuangan ataupun juga untuk lebih mau membuka diri, mengembangkan kemampuannya tentang betapa pentingnya lembaga inklusi keuangan ini untuk masyarakat. Ya. Inklusi keuangan itu secara konsep idealnya itu tidak hanya bicara jumlah akun ya, tapi bicara juga pemanfaatan dari program inklusi keuangan itu sendiri. Jadi kalau jumlah akun itu biasanya ukurannya berapa jumlah akun tabungan gitu ya, dibagi dengan jumlah penduduk gitu ya. Nah, tetapi dengan memahami inklusi keuangan itu idealnya itu tidak hanya di sisi, kalau di bank itu di sisi simpanan, tapi juga di sisi kredit. Kita berharap pemahaman terhadap inklusi keuangan, pemahaman terhadap produk layanan jasa keuangan itu tidak hanya cerita kita menyimpan uang di lembaga keuangan atau di bank, tapi juga kita bagaimana memanfaatkan misalnya saja pembiayaan oleh lembaga keuangan, sehingga misalnya kita masyarakat perlu permodalan, tambahan modal, perlu pendampingan, perlu juga ditunjukkan sektor usaha mana yang bisa dibiayai, yang bisa berkembang, itu ada di lembaga keuangan. Mereka punya semacam data untuk bisa menunjukkan kira-kira prospek bisnis mana yang masih menarik untuk bisa
pelaku bisnis melakukan kegiatan usahanya. Jadi dengan program inklusi keuangan ini sejatinya tidak hanya bicara jumlah simpanan, jumlah akun simpanan, tapi idealnya juga bicara berapa kredit yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, seperti itu makanya jadinya sempurna konsep inklusi keuangannya, Pak Wildan. Karena dengan kita atau masyarakat bisa memanfaatkan pembiayaan oleh industri jasa keuangan, kita berharap tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai juga. Jadi tidak hanya konteks menyimpan, mengurangi risiko berinvestasi, tapi juga pada akhirnya juga bisa memanfaatkan pembiayaan oleh lembaga keuangan untuk berusaha mengembangkan bisnisnya, ekspansi, dan returnnya atau pendapatannya bisa meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat kita. Jadi ini dua sisi, dua dimensi yang harus sebenarnya dicapai oleh program inklusi keuangan kita. Baik. Dan yang pasti akan banyak banget ya Pak gitu manfaat-manfaat yang akan dirasakan secara langsung betul. oleh masyarakat untuk kehidupannya sehari-hari ya Pak. Baik, dan terima kasih banyak Pak Imansyah atas waktunya bisa berdiskusi, bisa berbincang di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Pak Imansyah. Dan juga semoga sehat selalu. Baik, dan pendengar, tidak terasa 1 jam sudah saya Wildan Pratomo menemani ruang dengar Anda dalam program Ngulik Jabar. Dan pendengar, kami pun senantiasa terus mengingatkan bagi Anda, terus tingkatkan literasi keuangan Anda. Mengingat hal tersebut akan memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk kehidupan Anda sehari-hari, namun juga untuk berbagai usaha yang kini tengah dilakukan oleh Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wildan Pratomo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pekan depan. Baru saja Anda mendengarkan program Ngulik RRI Pro 1 Bandung.